Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi washabihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Dewan juri yang kami hormati, hadirin peserta Saril Quran yang kami banggakan. Teknologi digital yang semakin canggih berdampak yang luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau yang bermata dua. Ia bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Di era digital saat ini, berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda ini hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini, dunia pendidikan dikagetkan dengan ulas seorang pelajar SMA di Jawa Tengah yang menikam guru yang seharusnya dihormati, dihargai, dan dipatuhi, tapi justru dicaci, disakiti, bahkan nyawanya dihabisi oleh siswa yang tak tahu diri. Sungguh anarki, betul hadirin. Betul. Untuk itu hadirin, pengembangan pendidikan Islam di era digital adalah tema yang akan kami sampaikan dengan rujukan Quran surah Shad ayat 29 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati liyadabbaru dan orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin rahimahumullah, saya Jalaluddin Al-Mali dan saya Jalaluddin Asyuti menjelaskan bahwa kata lihat dan baru dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk meneladani nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh dan kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Teknologi digital ibarat pisau di tangan orang gila. Ia akan melepaskan manapun ia mau. Namun teknologi digital di tangan orang yang beriman, kami yakin akan terjadi kemaslahatan, bukan kemudaratan, kesejahteraan, bukan kesengsaraan, kemajuan, bukan kehancuran. Namun berhati-hati, teknologi bisa merusak pikiran dan hati. Tayangan pornografi dan porno aksi, berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Pendidikan Islam
di kalangan generasi muda ini yang mencerminkan buruknya karakter antara lain. Yang pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan berita yang dilansir pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya oknum perwira yang diyakini dapat memberantas narkoba telah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Yang kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Pelindungan Anak tercatat ada 8.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi dari bulan Januari sampai November 2021. Hadirin, saya ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus negara. Negara kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi dalam disiplin ilmu lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang hadirin, di antara mereka masih banyak yang tidak berkarakter merah, menggunakan kepintarannya untuk menyebarkan berita bohong, memprovokasi, dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini dikagumi keilmuannya menjadi lantang melarang korupsi telah tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi muda ini? Jawabannya terdapat dalam Quran surah Al-Azab ayat 21 berikut ini. Laqad